Pada episode hidupnya di Yaman, Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris mengalami ujian berat. Kedekatannya dengan seorang kadi bernama Muhammad bin Al-Hasan tanpa ia sadari telah menyeretnya ke dalam perseteruan politis dengan penguasa Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Di dalam buku yang berjudul Biografi 5 Mazhab Imam Syafi'i, sang penopang hadis dan penyusun usul fikih pendiri mazhab Syafi'i, karya Dr. Mukhlis Hanafi MA disebutkan, Yaman kala itu ditandai dengan puncak aktivitas politik komunitas Syiah. Nyaris di seluruh distrik Yaman, Syiah memiliki pengaruh yang kuat. Komunitas Syiah itu dituduh Harun ar-Rasyid sebagai oposan yang bermaksud merongrong wibawa khalifah dan hendak mengkudeta pemerintahan resmi Abbasiyah di Baghdad. Di sisi lain, kecemerlangan Imam Asy-Syafi'i dalam mengajar ilmu agama membuat ia menjadi pusat perhatian di Yaman. Masyarakat berbondong-bondong mengunduh ilmu dan pendapatnya. Hal itu ternyata menyebabkan pihak lain tidak menyukai Imam Syafi'i dan berusaha mencari cara untuk meredupkan, mengebiri, bahkan untuk memadamkan eksistensinya. Para pendengki memfitnah sang imam sebagai pengikut dan penganjur Syiah Rafidah, dan Harun ar-Rasyid mempercayai fitnah tersebut. Imam Syafi'i membuat syair untuk menjawab fitnah atas dirinya. Mereka katakan, aku bersekte Rafidah. Ku jawab, tidak. Rafidah bukanlah agama atau keyakinanku. Namun, yang kuangkat sebagai pemimpin tanpa ragu adalah seorang pemimpin dan pembimbing terbaik. Hingga akhirnya datang perintah dari Harun ar-Rasyid untuk menangkap semua aktivis yang ia anggap berkaitan dengan kelompok oposisi, baik pemimpin, penganjur, berikut nama Syafi'i. Imam Syafi'i dengan 9 orang lainnya kemudian dibawa ke Baghdad untuk dihadapkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dengan keadaan kedua tangan terantai. Pada tengah malam, semua tawanan politik itu digelandang ke sebuah ruangan besar, di mana Harun ar-Rasyid tengah duduk menanti di balik sebuah tirai yang membatasi pandangan para tawanan. Satu persatu nama tahanan politik itu dipanggil dan dibawa ke balik tirai di mana Harun ar-Rasyid duduk dengan angkernya. Tibalah nama Syafi'i dipanggil. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Harun ar-Rasyid. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa barakatuh, ucap Imam Syafi'i tanpa menggunakan frasa warahmatullahi. Khalifah Harun ar-Rasyid menjawabnya, mesti dipenuhi tanda tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Harun ar-Rasyid berbicara kepada Imam Syafi'i. Engkau berani angkat bicara dalam kondisi ini tanpa seizinku? Imam Syafi'i menjawab dengan surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang memiliki iman dan mengerjakan amal saleh di antara kamu, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa juga. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka, dan Dia akan menggantikan keadaan mereka sesudah merasa takut menjadi aman sentosa. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan, jika Allah telah berjanji, tentu Dia akan menepati janjinya. Tengoklah saat ini, Dia telah menjadikan Sri Paduka sebagai penguasa di buminya ini. Dan Paduka telah menjamin keamanan bagi saya setelah saya sungguh dikuasai rasa takut. Bukankah Baginda menjawab salam saya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Dengan demikian, Paduka telah menjamin adanya rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada saya dalam pertemuan kali ini, wahai Amirul Mukminin. Harun ar-Rasyid yang mau tak mau terbawa oleh retorika Syafi'i kemudian bertanya, sekarang apa pembelaan yang akan engkau ketengahkan untuk membantah tuduhan yang dilontarkan kepadamu, bahwa engkau pemimpin bagi komplotan pemberontak dengan mengatasnamakan sahabatmu Muhammad bin Al-Hasan itu? Imam Syafi'i menjawab tenang, jika Baginda telah mengutarakan apa yang terbesit di dalam benak Baginda, maka sekarang sudah giliran saya untuk mencoba mencari keadilan dari Baginda. Namun, bagaimana saya dapat bebas berbicara jika saya masih terikat pada rantai besi ini? Karenanya, saya mengharap Baginda berkenan memerintahkan agar rantai yang membatasi kebebasan kaki saya ini dilepaskan, agar saya dapat duduk dengan baik.
sehingga dapat berbicara dengan lancar, tidak terganggu oleh rantai seberat ini. Segera Ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawalnya, Siraj, untuk melepaskan rantai besi di kedua kaki Imam Syafi'i. Setelahnya Imam Syafi'i mendekat Harun Ar-Rasyid dan membacakan surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu dengan mengusung suatu berita, hendaklah engkau teliti dahulu kebenaran berita itu. Lalu Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, tuduhan itu tidak benar. Seseorang telah menyebarkan kabar bohong itu kepada Anda, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya saya seorang yang amat menjaga kehormatan agama Islam dan amat mencintai umat ini. Kedua hal itu saja sudah memadai untuk Baginda mengambil keputusan yang benar atas tuduhan yang ditimpakan kepadaku ini. Sri Baginda tentu lebih patut menerapkan adab dan hukum ajaran Al-Quran, sebab Baginda adalah putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat membela agamanya dan mempertahankan prinsip hidup berdasarkan hidayah dari Allah. Sebagian dialog antara keduanya adalah pertanyaan Harun Ar-Rasyid berikut. Bagaimana pengetahuanmu tentang Al-Quran? Pengetahuan yang mana tepatnya yang engkau maksud? Tanya balik Syafi'i. Bila tentang menghafal Al-Quran, aku telah tuntas menghafalkannya dan bahkan memahaminya. Aku mengetahui tempat-tempat berhentinya persis, sebagaimana aku memahami di mana aku harus memulai. Aku menguasai mana ayat yang dinas dan ayat yang menghapusnya. Aku mengetahui pula mana sejumlah ayat yang selayaknya didaras pada waktu malam dan mana yang sebaliknya dilantunkan kala siang hari. Aku juga memahami ayat yang turun dengan membawa alasan umum, tapi berkonsekuensi terbatas, dan ayat yang turun sebab tertentu namun memiliki dampak yang meluas. Harun Ar-Rasyid yang telah terlupakan niatnya untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang sedang ada di hadapannya ini, melanjutkan pertanyaan. Lalu bagaimana mengenai perbintangan? Imam Syafi'i menjawab, aku juga telah mempelajarinya secara terperinci. Jika Baginda memiliki waktu luang, akan kuterangkan seluruhnya secara detil sampai tuntas. Bagaimana pengetahuanmu mengenai nasab bangsa Arab? Gali Harun Ar-Rasyid. Aku cukup memahami garis keturunan orang-orang Arab, yang baik dan juga yang buruk. Sebagaimana aku mengetahui benar nasab Anda, wahai Amirul Mukminin, dan juga nasabku sendiri. Pertemuan yang seharusnya merupakan ajang penghakiman dan luapan amarah, beralih pada kekaguman dan keterpesonaan seorang Harun Ar-Rasyid kepada kecerdasan dan kepandaian Syafi'i. Bahkan Harun Ar-Rasyid meminta petuah dari sang imam. Wejangan yang diuraikan Imam Asy-Syafi'i ternyata mampu meluluhkan air mata Harun Ar-Rasyid, sang penguasa Bani Abbasiyah. Selepas menangis, Khalifah kemudian berujar, aku telah titahkan untuk menghadiahi dirimu sebesar 2.000 dinar. Imam Syafi'i segera bangkit dari duduknya seraya berkata, terima kasih Amirul Mukminin, itu tidak perlu. Allah tidak menghendaki yang demikian. Dengan hadiah itu akan menjadi sia-sialah segala nasihatku tadi. Demikianlah dengan rahmat Allah yang mewujudkan dalam kemampuan Syafi'i menerangkan kebersihan dirinya dari segala fitnah. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i dibebaskan dari segala tuduhan yang menjerat dirinya. Wallahu alam.